Pada bulan Agustus 2023 sebesar 66%, kemudian bulan Desember 2023 sebesar 71%, dan alhamdulillah masyarakat semakin percaya kepada Polri. Dan pada survei terakhir kemarin sudah dirilis menjelang Hari Bayangkara naik menjadi 73% dari Litbang Kompas. Mohon doanya, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kepolisian sebelum pulang ke kepolisian dan kinerja kepolisian menjadi semakin lebih baik. Pak, indikator apa sih yang menyebabkan jika Polri ini naik? Ya, berbagai indikator yang sudah disusun oleh Litbang Kompas tentu saja secara komprehensif, baik itu mencakup masalah integritas, masalah komitmen pimpinan. Demikian juga termasuk dengan bagaimana perubahan-perubahan yang sudah dilaksanakan oleh Polri untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Oke. Pak, kemarin Pak Kapolri bilang pembuktian awal di kasus Vina itu tidak menggunakan scientific crime investigation. Apakah ini artinya ada pelanggaran prosedur dalam penyelidikan awalnya, Pak? Mas Taufik ini pertanyaannya sangat mengulik ya gitu. Iya, Jonathan. sorry Mas Jonathan. Sorry Mas Taufik kan yang kontrak satu lagi. Mas Jo, jadi gini, jangan diambil angle yang di belakang, di ujungnya. Jadi arahan Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolri ketika disnataris ataupun wisuda di PT IKA itu merupakan santiaji atau pembekalan buat mahasiswa S1, S2 dan S3. Itu berlaku internal sebenarnya. Yang kedua itu adalah ruang akademis yang disampaikan kepada adik-adiknya untuk bisa mendapatkan evaluasi, masukan sehingga nanti ke depan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan penyampaian itu ada kronologis yang disampaikan. Jadi bukan hanya ujungnya saja bahwa tidak menggunakan CSI. Kejadian yang sebenarnya saya tidak mau menyampaikan lagi karena ini berkas sudah dilimpahkan kejaksaan. Jadi nggak etis. Tapi karena ada pertanyaan masalah kaitan dengan statement yang ada di BTK tadi, kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27 di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban laka lantas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan. Perkembangan dari informasi laka lantas tadi ternyata berubah. Informasinya itu adalah korban kriminalitas, bahkan bisa dibilang adalah pembunuhan yang sangat sadis. Kenapa demikian? Karena hasil otopsi menyampaikan demikian dan saksi-saksi saat itu dikumpulkan oleh penyidik. Tanggal 31 itu adanya laporan polisi. Setelah dilaporkan di tanggal 31 dan untuk pembuktian lebih lanjut, maka dibutuhkan adanya ekshumasi ataupun bongkar jenazah. Tanggal 6 September, berarti 10 hari setelah korban dimakamkan. Nah, yang dimaksud oleh pimpinan adalah kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah untuk dilaksanakan scientific criminal investigation. Dan pada waktu setelah 10 hari tadi tetap dilaksanakan diotopsi, kemudian diambil bekas darahnya masih tersisa, kemudian diambil spermanya dan sebagainya. Namun menurut keterangan ahli yang bertugas mengambil waktu itu, setelah 10 hari sudah kondisinya tidak bisa diteliti secara saintifik. Sehingga sayang. Tapi langkah-langkah saintifik tetap dilaksanakan, termasuk ahli toksikologi dan lain sebagainya. Itu menjadi masukan yang utuh, bukan tidak dilaksanakan, tetapi dilaksanakan. Dan pengarahan semacam ini bukan hanya sekali dilaksanakan oleh pimpinan, seringkali disampaikan untuk mengingatkan kembali jangan mudah menyimpulkan kejadian kalau belum yakin tentang peristiwa yang sudah terjadi dengan melibatkan para ahli-ahlinya tentunya. Nah, itu menjadi masukan secara utuh dan menyeluruh, bukan yang hanya di ujungnya saja. Gitu ya. Oke. Kalau kelanjutan kemarin pelaporan kuasa hukum Peggy itu sudah sejauh mana? Kami tidak menjawab itu dulu. Kami mohon dengan sangat karena kebetulan ini masih berproses di kejaksaan. Mari kita hormati, teman-teman kejaksaan juga lagi fokus untuk meneliti berkasnya untuk melanjutkan kasus ini, sehingga kita akan support, kita keluarkan bersama kasus ini tuntas, dan mohon doanya juga untuk kita semua agar Ananda
Eki dan Anda Vina bisa diterima di sisi awasan. Pak, untuk statusnya Rudiana sendiri tuh sekarang seperti apa Pak? Kan kemarin sudah diperiksa sama Propam. Ya. Statusnya dari Rudiana itu Rudiana. Ya, jadi itu nanti terkait dengan kasus-kasus yang sedang saat ini kita kirimkan. Jadi satu persatu dulu kasusnya saat ini sedang kita lakukan kejaksaan. Untuk apabila nanti ada keterkaitan yang lainnya nanti akan kita sampaikan. Yang jelas bahwa proses ini sudah berjalan dan proses ini juga sedang diteliti oleh kejaksaan dan tentunya ini akan melanjutkan kasus yang lalu di mana sudah diteliti oleh kejaksaan, sudah disidangkan di pengadilan umum, pengadilan tinggi, di kasasi, bahkan diajukan gerasi dan semuanya berkeyakinan mereka adalah pelakunya dan patut diadili sesuai dengan aturan. Pak, mau nanya satu lagi Pak, kemarin di satu meja kan ahli forensik Reza Indragiri kan bilang kalau visumnya Vina dan Eki itu disebutnya tidak wajar. Kenapa penyidik saat itu menyebutnya tidak wajar? Bukan karena kecelakaan atau karena pembunuhan langsung, tapi pakai narasi itu Pak, tidak wajar. Iya, jadi pada awal kejadian pada tahun 2016 tersebut, informasi yang disampaikan kepada Polri adalah laka lantas. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas. Dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa. Ketika meninggal, korban diserahkan ke kejaksaan. Ini adalah salah bentuk kekurangan yang dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 yang lalu. Sudah diproses propam dan sudah dikasasi. Sanksinya apa itu? Saya lupa pastinya karena datanya tidak saya pegang. Oke. Mas Andi, ini terkait dengan server yang down di migrasi di Subang. Apakah polisi juga mencari penyebabnya itu juga membantu Pak? Iya, itu bukan bagian dari